Oke, siap-siap ya. Hari ini kita bakal menyelami salah satu legenda paling keren dari Tanah Pasundan, yaitu Lutung Kasarung. Ini adalah sebuah kisah yang ngebuktiin kalau pahlawan dan cinta sejati itu seringkali datang dalam wujud yang paling gak kita duga. Nah, ini dia nih. Kita mulai petualangan kita ke dalam cerita epik dari Jawa Barat ini. Tapi, jangan bayangin pangeran ganteng naik kuda putih ya. Pahlawan kita kali ini seekor lutung. Beneran! Dan ceritanya tuh dalam banget, bukan sekedar dongeng pengantar tidur biasa. Cerita kita berawal di Kerajaan Pasir Batang. Di sana ada seorang raja yang sudah menua, Prabu Tapa Agung, yang lagi pusing banget. Kenapa? Karena dia harus membuat keputusan yang sangat sulit, memilih siapa yang bakal jadi penggantinya. Nah, di sini nih, sumber dari semua drama yang bakal terjadi. Ada dua putrinya. Yang satu Purbasari, si bungsu yang baik hatinya kebangetan. Satunya lagi kakaknya, Purbararang, yang wah sombong dan penuh iri dengki. Beda 180 derajat kan? Dan dua sifat ini sebentar lagi bakal tabrakan dengan keras. Sang raja, ngelihat Purbasari yang hatinya begitu mulia, akhirnya membuat keputusan. Dia menunjuk Purbasari untuk menjadi ratu selanjutnya, ngelewatin kakaknya yang sulung. Nah, sang raja nggak sadar, keputusannya ini bakal menyalakan api cemburu yang wah, ngeri banget. Jelas dong keputusan ini bikin heboh. Purbararang yang merasa haknya direbut benar-benar murka. Amarah dan rasa irinya udah nggak ketulungan lagi. Dan ini membawa dia ke jalan yang, wah, gelap banget. Dan lihat deh rencananya. Ini bukan cuma marah-marah biasa loh. Ini adalah rencana yang super jahat dan sangat detail. Dia sampai kerjasama dengan penyihir cuma buat menyingkirkan adiknya sendiri dan merebut tahta. Gila kan? Dan kutukannya berhasil. Cuma dalam semalam, putri yang tadinya dicintai semua orang, tiba-tiba diusir dari istana. Sendirian, menderita, dan dibuang ke hutan. Coba bayangin deh, gimana hancurnya perasaan dia. Tapi, meskipun penampilannya udah nggak cantik lagi, kebaikan hati Purbasari itu nggak luntur sama sekali. Justru di tengah hutan, dia malah nemuin teman-teman baru yang sama sekali nggak dia duga. Dia jadi sahabat para hewan di hutan. Terutama ada satu lutung hitam yang misterius banget. Nah, lutung ini bukan lutung biasa loh. Dia ini adalah kunci dari semua cerita. Ini nih, titik balik buat nasibnya Purbasari. Lutung Kasarung ini ngeliat Purbasari menderita, dia nggak tinggal diam. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan, jereng, muncul sebuah telaga ajaib. Airnya itu bisa menyembuhkan Purbasari total dan malah bikin dia jadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Keren banget kan? Kabar Purbasari yang sembuh dan makin cantik akhirnya sampai juga ke istana. Dia pun dipanggil pulang. Tapi jangan senang dulu. Purbararang yang udah kalap udah nyiapin serangkaian duel publik untuk menentukan siapa yang paling berhak jadi ratu. Tantangan pertama dimulai. Aduh, panjang dan indah rambut. Purbararang udah pede banget bakal menang. Dia mikir, gampang ini mah. Tapi, dengan bantuan doa dari si lutung, rambut Purbasari tiba-tiba, terurai panjang banget sampai ke tumitnya. Jauh lebih panjang dari rambut kakaknya. Skor 1-0 untuk Purbasari. Purbararang jelas gak terima. Dia mengajukan tantangan kedua. Adu masak. Kali ini dia yakin keahliannya di dapur gak bakal bisa dikalahkan. Dan lagi-lagi ada bantuan dari langit. Para dewa diam-diam menambahkan bumbu ajaib ke masakan Purbasari. Rasanya, wah udah pasti surgawi. Nggak ada yang bisa nandingin. 2-0 untuk Purbasari. Udah kalah 2 kali. Purbararang makin putus asa. Dia mengeluarkan kartu terakhirnya. Sesuatu yang dia pikir bakal jadi pukulan telak untuk Purbasari. Purbararang dengan bangganya menunjukkan tunangannya, Raden Indrajaya yang super tampan. Nah, giliran Purbasari. Dengan mantap, tanpa ragu sedikit pun, dia menunjuk sahabatnya, si Lutung Kasarung. Semua orang di istana langsung ketawa, mengejek dia. Tapi justru, tindakan Purbasari yang penuh keyakinan dan kesetiaan inilah yang bakal jadi puncak dari semua cerita ini. Semua orang masih tertawa, tapi mereka nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah tawa yang menggema di seluruh istana, tiba-tiba lutung itu diselimuti asap putih tebal. Seketika, semua tawa berhenti. Hening. Semua orang cuma bisa melongo, bingung apa yang lagi terjadi. Dan dari dalam asap itu, yang muncul bukan lagi seekor kera.
Tapi seorang dewa yang gantengnya luar biasa. Bikin Raden Indrajaya yang tadi dibangga-banggain jadi kelihatan biasa aja. Jauh banget. Nah, disinilah semua rahasia terbongkar. Ternyata kebaikan dan kesetiaan Purbasari itu nggak cuma memberinya tahta kerajaan, tapi juga berhasil memecahkan kutukan yang sangat kuat. Semuanya terbayar lunas. Purbararang sudah kalah total. Dia cuma bisa bersujud, memohon ampun, dia sudah pasrah, berpikir pasti bakal dihukum mati karena sudah berkhianat. Tapi, disinilah kita lihat kehebatan Purbasari yang sesungguhnya. Kemenangan terbesarnya itu bukan mahkota, tapi hatinya yang besar. Dia memaafkan kakaknya, begitu saja. Ini membuktikan kalau kebaikan adalah kekuatan yang paling hebat dari semuanya. Ini jadi pelajaran penting buat kita semua kan? Legenda Lutung Kasarung ini mengingatkan kita kalau penampilan luar itu seringkali menipu. Pahlawan sejati atau bahkan cinta sejati bisa saja tersembunyi di balik wujud yang paling gak kita sangka. Yang dibutuhkan cuma sedikit kebaikan hati untuk bisa melihat wujud mereka yang sebenarnya.